Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Epifani Sidabutar, MPMB 1021233, kelas C mata kuliah Hukum Pidana Internasional, dosen pengampu Bapak Asep Herman, SHMH. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan penganiayaan dalam konteks konvensional dan internasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terdiri dari 1. Pengertian penganiayaan. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Ares HR, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Pengertian yang baru saya sebutkan tadi banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya kesengajaan. 2. Adanya perbuatan. 3. Adanya akibat perbuatan dituju, yakni A. Rasa sakit tidak enak pada tubuh. B. Lukanya tubuh. 2. Materi selanjutnya bentuk-bentuk penganiayaan. Ada 6 jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu 1. Penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa tertuang dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, anak, istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pengerjaan dan pencarian. 3. Penganiayaan berencana. Ada 3 macam penganiayaan berencana yang tertuang dalam pasal 353 KUHP, yakni penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. 4. Penganiayaan berat. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kelima, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 35 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidananya harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. 6. Penganiayaan terhadap orang. Pidana ini ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga. 3. Materi selanjutnya persamaan dan perbedaan konsep penganiayaan dalam konteks konvensional dan internasional. A. Persamaannya. 1. Sama-sama dapat menimbulkan korban mengalami luka, memar, lebam, patah tulang, cacat, dan kematian. 2. Sama-sama dapat menyebabkan korban mengalami kehilangan HAM seperti hak kebebasan, hak tidak sisa, hak hidup, serta mengalami penganiayaan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Yang B. Perbedaannya. 1. Penganiayaan konteks konvensional hanya menimbulkan seseorang atau beberapa orang korban yang dilakukan dalam satu negara, sedangkan secara internasional menimbulkan lebih banyak korban, seperti penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan alasan lain yang telah diakui secara universal. 2. Dampak kerugian dari penganiayaan konteks konvensional tidak terlalu besar karena tidak menimbulkan terlalu banyak korban, sedangkan dalam konteks internasional banyak kerugian dan lebih luas. 3. Penganiayaan dalam konteks konvensional diselesaikan dengan hukum konvensional atau hukum nasional suatu negara, sedangkan dalam konteks internasional didasarkan hukum internasional untuk penyelesaiannya. Yang keempat, materi selanjutnya contoh kasus penganiayaan secara konvensional dan internasional. 1. Contoh kasus konvensional penganiayaan Mario terhadap David. Mario mengintimidasi dan menganiaya David hingga babak belur dan menyuruh David Ozora push up lalu menendang kepalanya berkali-kali. Akibat perbuatan Mario, David mengalami diffuse esophageal injury stage 2 dan diperkirakan tidak pulih 100%. 2. Contoh kasus internasional penganiayaan korban perang Rusia-Ukraina. Tahanan mengaku mendapat penyiksaan seperti dipukul, disetrum hingga mendapat ancaman pemerkosaan. Jaksa Kejahatan Perang Ukraina menyampaikan setidaknya 36 korban yang wawancarai dan menyebutkan mereka dianiaya menggunakan sengatan listrik selama interogasi. Seringkali ditujukan pada alat kelamin serta ancaman mutilasi alat kelamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.